wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian di rumah? Ibu harap selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu dengan Bu Raudah dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, langsung saja berikut pemaparan materi dari Ibu. Pada bab 2 kali ini, kita membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang Dasar itu menjadi norma hukum tertinggi, di mana juga dijadikan dasar untuk membuat peraturan undang-undang yang sampai sekarang. Tolak ukurnya yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Nah, jadi hukum dasar tertulis termasuk Undang-Undang Dasar tadi. Mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tadi sebagai alat kontrol juga, mengecek apakah aturan-aturan yang dibuat sekarang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yaitu tertulis, rumusnya jelas, suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat seluruh warga negara. Nah, jadi baik pemerintah, wakil rakyat, atau masyarakat itu sendiri semuanya terikat oleh aturan yang berlaku, yaitu undang-undang. Yang kedua, yaitu singkat dan supel. Maksudnya adalah membuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Jadi undang-undang itu bisa dirubah untuk keperluan negara. Misalkan ada kejadian-kejadian yang dahulu tidak ada, sekarang ada. Nah, dibuatlah aturannya sesuai perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Nah, jadi ada norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali para pemimpin-pemimpin rakyat. Yang keempat, itu merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam tata tertib hukum di Indonesia. Jadi hukum positif yang tertinggi, hukum yang berlaku saat ini, dan yang tertinggi urutannya sebagai alat kontrol tadi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3. Yang pertama, alat kontrol. Jadi antara hukum yang lebih rendah itu dilihat lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sesuaikah atau tidak dengan norma hukum yang paling tinggi tadi. Kemudian pengatur, jadi berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.
Nah, jadi proses penyelenggaraan negara itu ada aturannya. Nah, itu dibuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir sebagai penentu. Maksudnya adalah penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, di situ lengkap sudah. Untuk menyelenggarakan sebuah negara agar tetap berjalan, tentu harus ada aturan agar semuanya tidak semau-maunya, tidak semena-menanya, tidak ada yang lebih hebat ataupun lebih kecil. Semuanya sama di mata hukum, semuanya dilindungi oleh aturan yang berlaku sekarang. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait materi pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami dan mengerti penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terkait tentang tugas, Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom. Silahkan kalian buka dan kerjakan. Jangan lupa isi dulu keterangan nama dan kelasnya, baru kerjakan 5 soal esainya. Selamat mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.